Pulau tak bernama, dua kowat, sebuah takdir, dan kakek penjaga pulau. Langit mendung bergulung-gulung di atas Samudra Hindia, ketika helikopter milik TNI AD yang membawa dua kowat, Letdarika Prameswari dan Sertu Alin Ramadhani, mengalami kerusakan teknis saat patroli lintas batas. Dalam hitungan menit, baling-baling berputar tak stabil dan suara pilot berubah panik. Bersiap untuk pendaratan darurat, teriak sang pilot. Kedua kowat langsung mengambil posisi bertahan. Tapi nasib berkata lain, helikopter itu terjatuh dan menghantam permukaan laut, menghancurkan segala komunikasi. Setelah berjam-jam terombang-ambing di laut lepas, tubuh Rika dan Alin tersapu ke sebuah pulau terpencil yang tak tertera di peta militer manapun. Mereka terbangun di pasir basah, tubuh lemas dan pakaian tempur compang-camping. Tapi keajaiban datang dalam bentuk seorang lelaki tua berjenggot putih yang membawa tongkat kayu dan keranjang berisi dedaunan. "Syukurlah kalian selamat," gumamnya pelan. "Nama saya Kakek Wijaya." Bab 2. Kehamilan yang mengejutkan. Hari-hari pertama di pulau itu seperti mimpi buruk. Tak ada sinyal, tak ada kapal lewat. Kakek Wijaya merawat mereka dengan ramuan tradisional, akar-akaran, dan makanan dari hutan. Namun sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi 3 minggu setelah mereka menetap. Tubuh Alin mendadak lemas, mual setiap pagi. Rika pun menyadari ada yang aneh pada dirinya. Perutnya perlahan membesar. "Tidak mungkin," bisik Rika. Ia menghitung hari. Tapi memang benar. Mereka sama-sama hamil. Tak ada pria selain kakek Wijaya. Tapi mereka tahu pasti, tak mungkin kakek itu pelakunya. Ini bukan kehamilan biasa. Ada yang tak masuk akal. Aku belum menikah. Rika," kata Alin menangis. "Bagaimana mungkin ini terjadi?" Kakek Wijaya hanya mengelus jenggotnya. "Mungkin ini bukan kehamilan biasa. Kalian telah terkena restu alam. Pulau ini memiliki sejarah magis yang sudah ribuan tahun." Bab 3. Pulau Misterius. Kakek Wijaya mulai menceritakan legenda pulau ini. Dahulu kala, pulau ini adalah tempat persembunyian para dewa kecil yang dikutuk. Siapapun yang terdampar dan berjiwa kuat akan mewarisi titisan anak pelindung bumi. Anak-anak dari takdir. Restu alam hanya diberikan pada wanita yang berani dan jiwa pejuang. "Seperti kalian," ucapnya. Mereka berdua bingung antara percaya atau menertawakan. Tapi denyut kehidupan yang tumbuh dalam perut mereka tak bisa dibantah. Jelas ini bukan mimpi. Setiap malam, mimpi-mimpi aneh menghantui mereka. Mereka melihat cahaya putih, suara tangisan bayi, dan bayangan seekor ular raksasa bersisik emas. Bab 4. Kehidupan baru. Hari berganti minggu. Rika dan Alin mulai beradaptasi dengan kehidupan di pulau. Mereka menanam sayur, mengambil air hujan, dan belajar dari kakek Wijaya tentang tanaman obat dan filosofi hidup. Perut mereka makin besar. Rika menjadi lebih pendiam, sering termenung memikirkan masa depan. Sedangkan Alin justru mulai menerima takdirnya. "Aku merasa ada sesuatu yang besar menunggu anakku," katanya sambil mengusap perut. Di suatu malam, suara petir membelah langit. Kakek Wijaya tiba-tiba bermimpi tentang datangnya badai yang akan menguji mereka. "Kalian harus siap. Saatnya tak lama lagi." Bab 5. Persalinan di ujung dunia. Bulan ke-9. Tak ada dokter. Tak ada bidan. Tapi alam seakan menyambut kehadiran dua bayi suci itu. Di tengah malam, saat hujan deras, Alin merintih keras. Air ketubannya pecah. Kakek Wijaya dan Rika membantu sebisanya. Dengan penerangan obor dan suara ombak sebagai saksi, seorang bayi perempuan lahir ke dunia. Wajahnya bercahaya seperti embun pagi. Beberapa jam kemudian, giliran Rika. Bayi laki-laki lahir dengan tangisan yang membuat burung-burung terbang dari pohon. "Namai mereka," ucap kakek Wijaya, sambil menangis. "Mereka bukan bayi biasa. Mereka pelindung bumi." Alin menamai bayinya Sora, artinya, langit. Rika memberi nama Jagat, artinya, semesta. Bab 6. Tanda kebangkitan. Sejak kelahiran bayi-bayi itu, pulau berubah. Hutan menjadi lebih hijau, mata air muncul dari celah batu, dan hewan-hewan yang sebelumnya buas menjadi jinak. Jagat dan Sora tumbuh cepat. Dalam 3 bulan sudah bisa berjalan. Kakek Wijaya mengatakan ini adalah bagian dari takdir mereka. "Aku sudah menjaga pulau ini selama 78 tahun.
Menunggu saat ini terjadi. Kalian adalah akhir dari penantianku, katanya. Namun, badai besar datang dari arah timur. Langit gelap selama 3 hari. Ombak setinggi pohon kelapa menghantam garis pantai. Di hari ketiga badai itu reda, sebuah kapal militer terlihat di Cakrawala. Bab 7. Kepulangan yang berat. Tim pencari dan penyelamat TNI akhirnya menemukan sinyal darurat dari alat kompas tua yang disetel oleh kakek Wijaya dari kristal di tengah pulau. Rika dan Alin dijemput. Mereka menangis di atas kapal. Namun hati mereka berat meninggalkan pulau dan kakek Wijaya. Jangan khawatirkan aku, tugasku sudah selesai. Pulau ini akan menjaga dirinya sendiri. Dan kelak, anak-anak kalian akan kembali ke sini, katanya. Sesampainya di Jakarta, berita kehamilan dan kelahiran misterius itu disimpan rapat. Kedua bayi disebut anak adopsi dari keluarga nelayan.